Salam Kerahiman 20 Mei. Temanya keheningan jiwa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi ia melakukan hal-hal besar. Supaya dapat mendengar suara Allah, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam. Bukan diam ragawi, tetapi diam batiniah. Maksudnya merenung di dalam Allah. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecah keheningan. Dan sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Diary 118. Lidah. Di sini dikatakan anggota tubuh yang kecil dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Tapi dengan lidah, dengan kata-kata kita bisa melakukan hal yang besar. Tapi Bapak Ibu juga perlu ingat, dengan lidah, dengan kata-kata kita juga bisa melakukan hal-hal yang negatif, yang merugikan orang lain, yang tidak berkenan pada Allah. Kalau di diary ini dikatakan bahwa seorang suster yang terus-menerus berkata-kata, bercakap-cakap tidak dalam keheningan, dia tidak bisa menjadi orang kudus. Sehingga dikatakan kalau kita mau mendengar suara Allah, orang harus memiliki keheningan batin, diam. Bukan diam ragawi, pikirannya masih kemana-mana, tapi diam batiniah. Maksudnya merenung di dalam Allah. Kita perlu hening, kita perlu diam, kita merenung di dalam Allah. Artinya jangan banyak berkata-kata atau bercakap-cakap. Karena di bawah itu disebutkan juga orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecah keheningan. Kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, kalau kita bersaksi tentang kehadiran Tuhan, tentang mujizat yang kita alami, tentang puji-pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka walaupun kita banyak berkata-kata, tapi tidak memecah keheningan, kita tetap bisa ada di dalam keheningan jiwa. Sambil mendengarkan apa yang dikatakan, jiwa kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Tuhan, dan tetap kita tinggal diam di dalam Tuhan, merenungkan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Contohnya ya, kalau kita ada di ruang adorasi, kita mau hening, kita mau merenung di dalam Allah. Tapi di ruang adorasi ada misalnya 1-2 orang yang bercakap-cakap, walaupun dia berbisik-bisik, tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan, tapi sudah bisa memecah keheningan, mengganggu konsentrasi dari orang lain. Atau bisa juga kita mau dalam posisi hening, mendengar sedikit kata-kata saja, tapi misalnya kata-kata itu yang mengungkapkan suatu emosi, marah. Kata-katanya sedikit, tapi bisa memecahkan keheningan. Jadi mari kita jaga lidah kita, jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan orang lain, tapi mari kita juga latihan untuk belajar hening. Keheningan jiwa. Kita hening sejenak.
Tuhan, aku ingin belajar untuk mendengar suara-Mu. Berilah keheningan jiwa untuk kami dapat tetap tinggal diam, hening, silensium, diam di dalam Engkau dan merenungkan seluruh kebaikan-Mu. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti kita tahu, kita punya mata 2, kita punya telinga 2. Artinya, dibandingkan dengan mulut hanya 1, artinya kita harus lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan kita berkata-kata. Dan pada saat ini Yesus menunggu kita untuk kita mulai belajar hening, diam, dan sediakan waktu buat Yesus untuk supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Salam kerahiman.